diberikan kesempatan untuk bertamu ke rumah Bapak dari sekian lama jauhnya, dan dulu pernah kesini tetapi karena satu dan lain dari kesibukan juga mahasiswa. Alhamdulillah bisa silaturahmi kesini lagi dengan sedikit eh, ada kepentingan perkuliahan ya, maksudnya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah yang sama saja dengan keperawatan keluarga. Jadi tujuan saya dan teman-teman datang ke sini yang pertama adalah untuk bersilaturahmi, menjalin silaturahmi kekeluargaan dari teman-temannya Isna ke sini. Yang kedua juga untuk memberikan edukasi, dan yang ketiga untuk memberikan pengkajian atau mengkaji keperawatan keluarga. Tujuannya itu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menentukan intervensi atau tindakan yang tepat atau asuhan keperawatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah keluarga. Lajeng pertama-tama mari kontrak waktu sebentar Bapak. Kita kontrak waktu untuk 20 menit ke depan. Apakah terlalu lama Pak? Enggak Mas. Buatan ya tidak gitu. Ya kira-kira 20 menit ke depan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Kira-kira kalau ada pertanyaan yang sifatnya pribadi atau mengenai sisi pribadi Bapak yang mungkin rahasia tidak boleh diungkapkan, Bapak berhak untuk tidak menjawab. Ya, maaf ya. Nah, jadi lalu yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Ilham Setiabudi Bapak. Saya mahasiswa semester 7 prodi program studi sarjana keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Mohon maaf, dengan Bapak siapa yang pertama? Ya, saya nama Sugiat. Sugiat Bapak. Sugiat. Bapak Sugiat. Di rumah biasanya dipanggil Bapak Sugiat atau Bapak siapa? Ya, Bapak Sugiat. Bapak Sugiat. Jadi Bapak Sugiat, nanti ke depan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Nanti mohon kerjasamanya untuk dijawab sejujur-jujurnya. Apabila mungkin tidak berkehendak untuk dijawab, tidak apa-apa. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Untuk data umum keluarga. Yang pertama, nama kepala keluarga Sugiat tadi, apa sih? Lalu umur dan jenis kelaminnya loh. Umur 56. 56, jenisnya jelas lagi. Lalu pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir SD Mas. SD. Tahun pinten Pak niku? Di saya lulus itu tahun 76 ya. 76. Kita semua tuh ya. Kira-kira segini. Lalu pekerjaan harian atau pekerjaan tetap? Dulu Mas. Dulu. Kerja di mana Bapak? Ya kadang-kadang ikut proyek, kadang-kadang mengikuti permintaan tetangga. Atau borongan perumahan katanya? Boten. Tapi proyek dulu teman. Terus alamatnya sini yang dilenggahi Bapak, alamat yang ditetap. Itu sudah RT 2 RW 7 Desa Karangtengah Kecamatan Meru Kabupaten Sukoharjo. Masih Sukoharjo tapi paling ujung Selatan, perbatasan Gunung Kidul. perbatasan Gunung Kidul, perbatasan Klaten. Kalau keberat udah ke Cawas ya Pak? Iya, ke Cawas. Cuma melewati satu desa. Oke. Terus komposisi keluarga saat ini Bapak yang tinggal serumah? Cuma saya sama Isna. Sama anak ya? Ya. Nah, istri kemana Bapak? Istri merantau. Istri kerja merantau. Terus ada anak selain Isna Bapak? Ada tapi sudah tinggal sendiri. Sudah tinggal sendiri, maksudnya sudah berkeluarga. Dari berapa bersaudara Isna itu? Dua bersaudara. Berarti yang atas niku berarti kakaknya semua yang sudah. Ada 3. Yang pertama satu saudara. Cuma kakaknya sama Isna. Kakaknya sama Isna berarti 2 bersaudara. Berarti yang kakaknya niku
Umur berapa? Lahiran 89 sampai sekarang ini berapa? 89 90 berarti ya kira-kira ada 29 31. Nah, 31 sudah menikah. Sekarang tempat tinggalnya di mana? Di Tawansari. Di Tawansari yang pasar itu tadi. Iya. Tadi sempat nyasar tadi di sana. Pas itu. Iya. Tawansari. Iya. Ibu merantau di luar sudah berapa tahun? Yang akhir ini hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Terus sih Mbak, untuk si Mbak Isna yang masih hidup Tinggal sebelah. dari bapak atau dari ibu? Dari bapak. Dari bapak. Dan tinggal ibu. Kalau dari ibu tinggalnya di Salatiga. Masih lengkap. Masih lengkap. Bapaknya masih lengkap. Enggak, Tinggal ibu. mama. Oh, tinggal ibu. Oh, gitu ya. Lalu untuk status ekonomi sosial, kira-kira kalau pendapatan per hari-hari niku cukup boten Mbak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari? Ya, kalau menurut pribadi ya. Oke. Kalau menurut penghasilan saya itu kadang-kadang ya cukup, kadang-kadang ya kurang, namanya buruh kan. Iya. Kadang-kadang ada kerjaan banyak, kadang-kadang sama sekali tidak ada. Ini kan untungnya ada penumpangan dari istri. Oh, gitu. Tapi juga ada tabungan. Nah, ya Alhamdulillah. Itu ada tabungan. Yang penting ada tabungan untuk hal-hal insidental kira-kira gitu. Lalu kira-kira kalau di waktu yang luang sama anak ataupun sama cucu, waktu longgar gitu, rekreasi kemana gitu? Ya kalau rekreasi ya Mas itu kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Namanya orang kampung. Betul ya. Jadi mengatur segi ekonomi itu harus. Nah, minimal ya kalau refreshing maksudnya refreshing. ya kemana lah, maksudnya keluar. Oh ngajakin ke kolam renang, ngajakin paling ke gitu-gitu aja yang Oh. dekat-dekat. Yang dekat-dekat, yang penting kan seneng gitu. Nggak perlu jauh-jauh. Terus apa lagi ya ini ya, kira-kira terus kalau di rumah Pak, di lingkungan sekitar seperti ini, Ya. hubungan sosial dengan tetangga kayak gitu bagaimana Pak? Maksudnya berjalan dengan baik, komunikasi. Ya, alhamdulillah di kampung saya itu saya kebetulan dituakan dijadikan ketua RT. Alhamdulillah wilayah saya itu selalu damai dan bersahabat sama tetangga. Selama berapa tahun Pak diangkat jadi Saya diangkat jadi RT itu sudah 2 periode 3 periode berjalan. Jadi pengabdi terus ya Pak? Iya. Alhamdulillah masih diberikan kepercayaan jadi tokoh Iya. masyarakat. Iya. Jadi tokoh masyarakat itu pinuwun, maksudnya orang-orang tertentu. Iya. Ngoten. Alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakatnya, dipilih lagi. Karena tidak ada orangnya, ganti kader. Terus kemarin tuh waktu pilihan diri itu semua warga dijadikan calon, tapi nggak ada yang milih. Nggak ada yang milih. 99% nama saya yang keluar. Karena kepercayaan itu tadi ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi pengaruhnya luar biasa di masyarakat ini. Terus kalau di masyarakat ini sering sekali ada kegiatan masyarakat yang masih sering dilestarikan, kayak kumpul warga ataupun gunung bersih desa atau apa Ya, kalau masyarakat sini itu 1 bulan sekali itu pasti ada kumpul keluarga, istilah pertemuan warga. Terus masalah kalau bersih desa, kerja bakti, Iya. itu ya kalau dilihat itu suasana pinggiran kampung itu kotor, itu diadakan kegiatan kerja bakti. Kerja bakti, terus seperti pertemuan RT rutinan apa? Iya, gitu. itu selalu.
Terus untuk tingkat kesehatan dari lingkungan keluarga sendiri dulu Pak. Kalau lingkungan keluarga sendiri itu masih sering mengalami sakit permasalahan kesehatan atau tidak, ataupun sering mengalami keluhan yang kaitannya dengan lingkungan sekitar maupun. Ya alhamdulillah kalau dalam lingkup keluarga saya itu semenjak saya tinggal di sini itu alhamdulillah selalu sehat selalu. Namanya juga manusia kadang-kadang ada keluhan masuk angin sedikit lah itu hal yang biasa. Kalau sampai Oknam, alhamdulillah sejak tahun berapa itu dulunya kan saya tinggal di Sawah Tiga sana. Pindah sini tahun 2002, alhamdulillah sampai sekarang termasuk anak saya perempuan itu nggak pernah ada keluhan sakit. Tapi meskipun kalau ada sakit itu kalau dari jarak rumah ke fasilitas kesehatan terdekat itu gimana? Ya kalau ke fasilitas kesehatan terdekat ya cuma dekat-dekat saja Mas. Di kantor desa di sebelah lapangan itu ada puskesmas, posyandu. Terus di depan kecamatan itu ada puskesmas induknya. Terus kalau rumah sakit RSI Cawas itu juga dekat dari sini. Dekat. Terus tadi kalau menyinggung Bapak tadi seorang ketua RT itu saya pengen tanya sedikit Pak. Di sini posyandu balita aktif apa enggak? Kalau posyandu balita semenjak belum ada Covid itu selalu tiap bulan berjalan. Pasti. Bahkan ada posyandu lansia juga. Jadi semua diadakan. Tapi juga masih ada tahap monitoring juga nggak dari puskesmas? Iya, ada, selalu ada bidan, ada pengurus dari puskesmas. Tapi kader-kadernya berasal dari unsur masyarakat juga. Kader-kader dari unsur masyarakat juga. Luar biasa. Pemberdayaannya juga luar biasa. Bagus sekali. Jadi tingkat taraf kehidupan dan kesehatannya itu terjaga. Jadi meskipun ada yang sakit segera ditanggulangi. Luar biasa. Screeningnya luar biasa. Balita ada, lansia juga ada. Kalau di tempat saya juga ada posyandu, itu semua juga ada. Posyandu balita ada, posyandu lansia juga ada. Tapi ini sedikit masukan, ada yang namanya posyandu remaja. Nah, sasarannya juga adik-adik remaja awal sampai remaja akhir. Jadi mulai dari SMP sampai SMA sampai perkuliahan yang tadi Pak. Nah, itu juga posyandu juga. Ternyata ada posyandu macam-macam itu. Di sini tuh belum ada posyandu remajanya. Posyandu remaja. Sedikit gitu. Nah, tadi sama juga lingkungan yang sehat, sering bersih desa dan lain sebagainya. Terus kemarin tuh dengar isunya Bapak. Kemarin katanya ada yang pernah terjangkit di sini COVID itu benar apa betul? Ya kalau ditelusuri masalah itu yang tahu kan yang kesehatan. Katanya ada posisi satu keluarga itu mama sama anak. Tapi mulai hari ini dia sudah bebas dari COVID. Sudah bisa keluar masuk dari rumah. Ternyata saya lihat tadi anaknya perempuan sudah main-main sama teman-temannya. Jadi sudah dinyatakan mungkin sudah bisa beraktivitas seperti itu. Kalau di sini rata-rata itu orang bekerja di daerah mana maksudnya? Walaupun keluar kota kemana? Kalau di sini di lingkungan itu, di lingkungan saya itu ya macam-macam Mas. Ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta. Enggak, kalau yang kira-kira di Laju maksudnya di PP. Di PP itu cuma kerjanya di itu Sukoharjo Seritek. Untuk terus kalau keluarga sendiri kan pasti punya masalah. Setiap keluarga punya masalah. Setiap keluarga punya yang namanya kesulitan. Bagaimana sih Bapak untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan kesulitan tersebut? Apakah dengan komunikasi dengan anak, diskusi, musyawarah, atau apapun, bagaimana Bapak? Ya, alhamdulillah kalau dalam keluarga saya itu saya rasakan tidak pernah ada masalah yang sangat menjurak gitu. Cuma masalah kecil-kecil, masalah
anak kurang terima sama bapak bentak, bapak kurang terima sama anak bentak, itu sudah hal yang biasa bagi kami. Kaitannya mungkin dengan biaya sekolah atau biaya apapun. Oke. Ya, jadi diselesaikan dengan diskusi dengan kepala dingin, dicarikan solusinya. Soalnya saya lihat ya bapak di sini sendiri nggak bisa mutusin teman diskusi kan, biasanya kalau keluarga yang tadi itu kan diskusi dengan istrinya. Kalau sudah ditinggal selama 3 tahun kira-kira bapak gimana? Maksudnya bukankah di hati itu punya rasa kesepian atau pengen dialog atau pengen mencurahkan, istilahnya begitu loh, pengen curhat itu nggak ada orang yang, terus kalau bagaimana masalah komunikasi ya Mas ya? Iya. Setiap hari itu bahkan 2 jam sampai 3 jam itu selalu komunikasi. Luar biasa. Jadi nggak ada hari sepi tanpa komunikasi sama istri. Sama istri terus. Jadi setiap malam itu pasti ada komunikasi. Tapi ada aja pokoknya yang dibahas. Iya, ada. Luar biasa ya, meskipun jarak jauh, istilahnya kalau zaman sekarang itu long distance relationship. Ya, luar biasa. Meskipun di usia yang luar biasa sudah punya cucu, tetapi masih membangun komunikasi yang baik dengan istrinya. Soalnya ya siapa lagi kalau mau curhat ya. Cuma ada anak satu. Nah, cuma ada anak satu. Istri jauh. Nah, ini kalau di rumah, kalau sudah di kos cuma sendiri. Nah, itu. Keluar masuk rumah sendiri. Paling-paling kalau kerja ya udah di gunung. Pulang-pulang sore. Ya, alhamdulillah. Jadi masih bisa masih bisa dikomunikasikan dengan baik, tidak ada permasalahan. Meskipun ada permasalahan yang sedikit, bisa langsung diselesaikan dengan komunikasi. Baik Pak, ini sudah menunjukkan waktu 20 menit kira-kira sampai gitu, dan pertanyaannya sudah habis. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dalam menjawab pertanyaan dengan jujur, alhamdulillah. Dan semoga untuk kedepannya kehidupan keluarga sendiri dan lingkungan sekitar bisa aman, sejahtera, tidak ada halangan satu apapun, dicurahkan rahmat serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.